Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat dan rahmat, termasuk nikmat kesehatan hingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah saya Bayu Oktara akan menjumpai Anda di bulan suci Ramadan sambil menantikan waktu berbuka puasa. Insya Allah sama-sama kita akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang harapannya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, memperbanyak amal ibadah tentunya di bulan yang suci dan insya Allah penuh berkah dan karunia. Seperti kita ketahui pemirsa, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, bulan suci Ramadan harus kita jalani dengan suasana yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Penerapan social distancing, penerapan physical distancing membuat kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersama seperti yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Seperti misalnya tarawih yang biasanya di masjid, kini harus di rumah. Buka bersama teman-teman, kerabat dan saudara, saat ini harus buka sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Dan juga mungkin saat yang mau mudik ke kampung halaman, kali ini harus ditunda dulu rencananya. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari sekian banyak kegiatan yang kita lakukan, harus kita syukuri dan insya Allah akan ada hikmah di balik semuanya. Baik, social distancing dan physical distancing kita terapkan juga di program Cermin Hati bersama AA Gim, pemirsa. Untuk itu, saat ini sudah bersama-sama dengan kita semua, guru kita, AA kita, kakak kita, ustadz kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, A? Bagaimana puasanya hari ini, hari pertama, A? Alhamdulillah, nikmat. Masya Allah, tidak ada lagi dalam hidup ini selain karunia yang tiada bertepi. Masya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, walaupun kita jauh di mata, tapi insya Allah mudah-mudahan dekat di hati ya, A, ya. Nah, tema kita hari ini, A, insya Allah, adalah mengenai kepompong Ramadan. Nah, kalau kita ambil filosofi kepompong ya, A, ya, kan bagaimana seekor ulat yang kecil, yang mungkin menjijikan dan menyeramkan buat banyak orang, masuk ke dalam kepompong, lalu dia menjadi kupu-kupu yang indah dan mengagumkan. Nah, apakah bisa filosofi metamorfosa ini dikaitkan dengan bulan suci Ramadan, A? Enggak penjelasannya? ya terima kasih ya. Sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha menatap, Maha mendengar, Maha menyaksikan segala perbuatan kita dan Maha tahu isi hati kita. Kita dihargai orang lain, dihormati orang lain karena Allah memberikan sesuatu yang membuat kita dihargai dan Allah menutupi sesuatu yang orang lain tidak tahu. Jadi kalau diibaratkan seperti ulat, mungkin kita lebih menjijikan dari ulat. Dosa mata, dosa telinga yang kita buat, dosa sekujur tubuh dan dosa hati, pikiran kita. Kalau setiap dosa ini mengeluarkan satu belatung saja, niscaya tubuh kita ini akan penuh dengan belatung. Tetapi Allah tutupi sedemikian rupa sehingga kita bisa dihormati dan dihargai orang lain. Nah, Allah memberikan saat ampunan yang dahsyat sekali, yaitu di bulan Ramadan ini, sehingga man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Ini adalah hadis sahih, barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, yakin ke Allah dan betul-betul hanya mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan hapuskan semua dosa-dosa ini, dosa-dosa yang sebelumnya. Termasuk barang siapa yang sholat di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mencari keridhaan Allah, Allah hapuskan dosa-dosa yang lalu. Nah, kalau orang terhapus dari dosa, biasanya hatinya itu bening. Kalau hatinya bening, hati ini bisa memandu setiap perkataan. Jadi bagus, jadi indah. Pikiran jadi jernih, sikap jadi mulia. Jadi kalau diibaratkan oleh kepompong Ramadan, yang asalnya kita menjijikan, 30 bulan kita saum dan beramal soleh lainnya, insya Allah kalau benar, kita akan menjadi manusia yang sangat indah. Tahu siapa yang manusia yang sangat indah? Dalam ayat tadi dibacakan, la'allakum tattaqun, yaitu ahli takwa. Bagaimana metamorfosa kita? Ya, ternyata dalam Ramadan ini yang kuncinya adalah kita dilatih untuk menahan diri. Kita dilatih untuk mengontrol diri kita. Baik perut, mulut, mata, telinga, pikiran, hati. Karena semua masalah kita diawali dengan tidak kesungguhan, tidak adanya kemampuan mengontrol diri kita. Itulah jadi dosa, itulah jadi maksiat, itulah jadi masalah. Nah, sekarang kita dilatih untuk mengontrol nafsu makan kita, amarah kita, syahwat kita, dikontrol. Dan ada lagi yang menariknya ini, bahwa semua ini ternyata alat kontrolnya adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh kita, yaitu pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa saja tinggal ke dapur sembunyi atau di kamar minum, makan sesuatu yang tidak diketahui orang lain, tapi ternyata kita tidak melakukannya. Kita menahan diri karena kita merasa dilihat oleh Allah. Inilah yang paling top, puncaknya yang disebut seorang yang ihsan adalah anta'budallah, orang yang beribadah kepada Allah seakan kita melihat Allah, dan sekiranya kamu tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu. Masya Allah. Jadi dua hal ini yang sementara ini ya kita bahas, betapa dengan saum Ramadan itu keterampilan kita mengendalikan diri, menahan diri dari sesuatu yang tidak boleh, dan kita sibuk dengan sesuatu yang boleh. Tapi semua ini kita lakukan karena yakin ada yang maha melihat, ada yang maha mendengar, ada yang maha menyaksikan dan mengetahui, tidak ada tempat tersembunyi. Nah, kalau ini benar-benar menjadi bagian dari hidup kita setiap saat, dijamin akhlak akan menjadi baik. Amin, amin, amin ya Rabbal Jadi alamin. pribadi yang mutakin itu adalah orang yang yakin kepada Allah, lalu berbuah patuh dan tawakal, pasrah, yang bukti dari ketaatan itu adalah akhlakul karimah. Nah, jadi kalau kita ingin lihat siapa orang yang paling takwa, maka jawaban Rasulullah kan, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Siapa orang yang paling bagus pemahaman Islamnya? Nah, Rasulullah paling bagus pemahaman Islamnya dan paling mulia akhlaknya. Siapa yang paling kuat imannya? Yang paling kuat imannya adalah Rasulullah, dan buktinya akhlakul karimah. Siapa yang paling bagus ibadahnya? Nah, yang paling bagus ibadahnya justru seperti Rasulullah adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau Ramadan ini kita jalani dengan hati yang betul-betul mengharapkan keridhaan Allah semata, bukan Ramadan jaim, bukan Ramadan ingin dipuji, dinilai, dihargai, dikagumi makhluk, maka buahnya seperti itulah, menjadi seorang ahli takwa yang bisa punya kemampuan menata, mengendalikan diri dengan baik, sehingga setiap bicara dikendalikan, yang dipilih hanya perkataan yang disukai Allah, setiap melihat dipilih yang dilakukan hanya yang disukai Allah,
Setiap melakukan sesuatu Allah suka dan yakin ini Allah Maha melihat. Seperti sekarang ini. Ini setiap ucapan didengar Allah, setiap pikiran diketahui Allah, dan hati kita juga diketahui oleh Allah. Baik, Insya Allah akan lahir akhlakul karimah. Dan itulah pahala yang paling besar dalam timbangan di akhirat adalah akhlakul karimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi memang kalau ambil metamorfosa dari kepompong sendiri, ulat yang telah masuk ke pompong menjadi kupu-kupu, tidak menjadi ulat lagi ya. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan, setelah ditempa sedemikian rupa dengan puasa, insya Allah harapannya kita menjadi orang yang lebih baik, lebih bertakwa, meningkat lagi keimanannya. Kurang lebih begitu mungkin ya, A, ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan insya Allah begitu, dan karena tausiah dari AA. Untuk itu kita akan jeda sebentar, lalu kami akan kembali melanjutkan mengenai tema hari ini, kepompong Ramadan. Dan buat Anda yang ingin bertanya, silakan langsung lewat Instagram. Anda bisa tuliskan pertanyaan di kolom komen, yaitu di akun Instagram @metrotvtoday dan juga @metrotv. Jangan kemana-mana, Cermin Hati bersama Agim akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cermin Hati bersama Agim. Tadi sama-sama kita telah dengarkan tausiah mengenai kepompong Ramadan. Bagaimana seharusnya kita sebaiknya menjadikan Ramadan ini bagaikan kepompong, alat untuk menempa diri agar insya Allah selepas Ramadan kita akan menjadi seorang muslim yang meningkat iman dan takwanya. Dari setiap tujuan, dari setiap rencana biasanya selalu aja ada tantangan. Nah, kita lanjutkan nih tausiah bersama A Agim. Bicara soal tantangan, kalau ngomongin soal rencana baik begitu ya, terutama untuk menjadi orang yang beriman dan bertakwa, challenge-nya atau ujiannya itu adalah hawa nafsu biasanya, A. Nah, ini bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu yang muncul dalam diri supaya kita tetap istiqomah menjadi orang yang bertakwa dan jalan di arah yang diridhoi Allah begitu, A. Baik. Jadi hawa nafsu tidak boleh dikambing hitamkan. Karena Allah yang menciptakan kita tuh sudah utuh, lengkap. Ada lahiriah seperti ini. Lalu Allah pun menciptakan akal pikiran kita. Ada ruhiyahnya. Ada yang tidak kelihatan, yaitu ada marah, ada cinta, ada cemburu. Banyak software yang kita tidak tahu, tidak mengerti, tapi ada pada diri kita. Dan itu memang sudah diciptakan Allah seperti itulah. Yang penting bagi kita sekarang, bagaimana kita mengontrolnya, mengendalikannya. Kalau orang tidak punya nafsu, dia tidak normal. Maka nafsu itu harus kita kenali dan harus kita tempatkan pada tempatnya. Ada yang halal, ada yang tidak halal. Sama, nafsu kalau digunakan di tempat yang halal jadi pahala. Tapi nafsu kalau ditempatkan yang tidak halal dia jadi dosa. Nah, oleh karena itu kita harus memahami tentang hal ini. Dan kita tahu bahwa ada lagi satu makhluk nih di dunia ini namanya setan. Nah, kita tidak usah pengen lihat ya. Tetapi dia kendaraannya nafsu kita. Dan dia tuh kerjanya membisiki supaya kita melakukan kesalahan dalam menjalankan nafsu. Cara mengidentifikasinya begini ya. Nafsu itu kecenderungannya ingin melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Nah, kecuali yang ada rambu-rambunya. Nah, karena misalkan kita tes aja begini, kita mau tahajud atau tidur. Kira-kira nafsu sukanya tidur atau tahajud? Biasanya pasti lanjut selonjoran. Tidur. Taraweh, bacaannya ingin imam yang panjang bacaannya atau yang ringkas? Yang ringkas, A. Nah, kita juga tahu kalau baca, nah sekarang dilatihnya begitu, seperti sedekah. Maunya kan sedikit.
Tapi Allah sukanya banyak. Kita disukai kalau bisa tahajud yang bagus, tapi nafsu kita maunya tidur. Nah, kita kenalin aja ini dulu. Dari sana kita, oh iya, pas mau sedekah, maunya pelit aja, lawan. Lawan, ambil, berikan. Mau baca yang ringkas, baca yang banyak. Karena setan itu hanya membisiki dan nafsu itu akan takluk kalau kita mau disiplin melatihnya. Kuda juga kalau dilatih menjadi sangat menyenangkan berkendara dengan kuda itu. Makanya kalau kita latih seperti mau banyak bicara, nafsu kan inginnya kita banyak bicara supaya dikagumi kepintaran kita, supaya dianggap luas wawasan kita, supaya dianggap menawan kata-kata yang kita pilih. Tapi apakah ini yang disukai Allah? Yang disukai Allah kan bukan dikagumi orang, tapi perkataan yang benar, baik niatnya maupun perkataannya, walaupun sederhana. Jadi kita harus mulai membaca gitu dengan ini tuh yang disukai nafsu atau disukai Allah. Nah, ini tuh yang disukai nafsu kecenderungannya tuh tidak disukai Allah. Misal ya, kita dalam ibadah tadi kita sudah nih sekarang menjelang buka. Ini kan saat yang luar biasa mustajabnya. Allah menyukai menjelang buka ini kita tingkatkan amal kita sehingga ketika azan berkumandang doa kita luar biasa mustajabnya. Tetapi nafsu tidak menyukai kita melakukan sesuatu yang disukai Allah. Pasti dia akan memilih sesuatu yang membuat dia santai, rileks, tidak jadi amal soleh. Caranya lawan. Tidak mau baca Quran, pegang Quran. Tidak mau wudhu. Ya begitu. Tidak mau bacanya mau yang pendek, baca yang panjang. Ketika dilawan, dilatih, dia nanti jadi tunduk. Dia jadi jinak. Nanti seperti mau buka ya. Nanti akan melambat-lambat sholat tepat waktu. Makan pengen banyak dulu, tunggu dulu, jangan makan banyak dulu. Ini mau sholat dulu, makan secukupnya nanti. Sesudah sholat, baru kita makan yang lebih leluasa. Nanti mau tidur, doa dulu. Pasti tidak mau doa tuh nafsu tuh ya, maunya tidur. Doa dulu, kalau bisa wudhu dulu sebelum tidur. Paksa aja dengan ilmu yang sudah kita tahu apa yang Allah sukai. Lambat laun, itu nafsu tuh takluk. Dan dia akan ya tidak melawan gitu, bahkan dia ikut menikmati lah, mudah-mudahan menjadi sesuatu kebaikan yang Allah sukai. Amin, 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 amin. Jadi tadi seperti yang sampaikan berarti supaya kita tahu menempatkan hawa nafsu di area yang halal atau yang haram, kuncinya adalah ilmu begitu ya. Memang pupuk iman itu ilmu, pemandu itu amal adalah ilmu, untuk menaklukkan dan mengendalikan nafsu juga ilmu. Seperti kita sekarang ini tidak berbagi makanan, tidak berbagi uang, tapi berbagi ilmu yang bisa membuat makanan, uang, dan dunia ini akan bernilai. Pokoknya kalau tidak belajar agama, udah hidup nih nggak ngerti aja. Makanya sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Sebab dia akan mengerti bagaimana menghandle diri, bicara, berpikir, berbuat dengan standar yang Allah sukai. Tapi kalau kita tidak belajar agama, kita hanya memuaskan nafsu aja. Dan itulah yang membuat kita tidak bahagia, kita jadi hina, dan kita jadi celaka. Karena Tuhan kita adalah nafsu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, semua nauzubillah. Baik, berarti sebagai seorang umat muslim gitu ya, harus benar-benar meningkatkan ilmu dan amal, termasuk salah satunya dengan mendengarkan tausiah seperti melalui acara hari ini, Cermin Hati bersama Agi ya. Nah, nanti tadi AA mengatakan ya, kebutuhan, tunggu dulu. Kebutuhan akan ilmu sebetulnya lebih
diperlukan daripada kebutuhan tentang makan. Benar kita perlu makan, tapi makan bisa sehari 3 kali. Kalau ilmu kita perlu untuk semua kegiatan kita setiap setiap saat. Untuk nafas kalau tahu ilmunya jadi amal. Untuk bergerak kalau tahu ilmunya jadi amal. Begitulah. Ya, tadi A juga sempat mengatakan bahwa yang suka membisiki manusia yang akhirnya mengikuti hawa nafsu itu adalah setan. Nah, di bulan puasa, di bulan suci Ramadan, kan katanya setan ini dikunci, diikat. Tapi kalau kita lihat kadang-kadang masih ada yang juga mengikuti hawa nafsu di area yang justru bukan halal. Nanti kita akan lanjutkan ya Ayah untuk membahas mengenai topik hari ini. Dan setelah ini juga kami akan kembali untuk menerima pertanyaan dari pemirsa. Tetap bersama kami, Cermin Hati bersama A. Agim. Kembali lagi di program Cermin Hati bersama A. Agim. Dan seperti yang kami janjikan sebelumnya, kalau Anda punya pertanyaan, silahkan langsung saja ajukan pertanyaan Anda melalui Instagram di @metrotv dan @metrotvtoday. Anda bisa ajukan pertanyaan berbentuk teks, insya Allah nanti akan kami hubungi, atau Anda bisa langsung bertanya di kolom komentar pada Instagram tersebut. Nah, kita lanjutkan tema kita hari ini mengenai kepompong Ramadan. Tadi ada satu pertanyaan dan pernyataan dari AA yang menyebutkan bahwa hawa nafsu itu bisa tergelincir, bisa salah ditempatkan kalau kita mengikuti bisikan setan. Nah, bagaimana dengan pernyataan yang mengatakan bahwa di bulan suci Ramadan kan setan itu diikat? Nah, apakah di bulan suci Ramadan masih ada orang-orang yang akhirnya tergelincir karena salah mengikuti hawa nafsunya, A? Berarti kalau setan itu sudah tidak membisiki dan kita bersikap jelek, memang itu sudah diri kita tuh yang jadi setannya ya. Kita jadi tahu nih kualitas diri kita yang sebenarnya tuh sebetulnya seperti inilah kalau kita masih malas, tidak berubah ya. Dalam Ramadan ini kita bisa mengukur kualitas kalau ibadah masih malas, ngaji malas, sholat malas, sedekah malas, doa malas. Berarti memang kita tuh tanpa dibisiki saja sudah sebegitu buruknya. Makanya sesungguhnya dengan para pembisik yang sedang diistirahatkan ini, kita lebih mudah untuk mengontrol, mengendalikan, dan melatih nafsu kita. Jadi kita harus sangat serius ini ya. Makanya bulan suci yaitu bulan yang seharusnya membuat kita makin bisa mensucikan diri. Kita bisa mengontrol amarah kita. Karena dalam saum ini kalau kita marah bisa kehilangan pahalanya ya. Tahan sampai kita tahu, wah kalau saya marah tuh gimana? Ya kalau kita marah biasanya 2 hal yang terjadi itu akan menjadi kurang terkendali diri kita dan akan tidak objektif. Makanya ada program saya selama Ramadan ingin bisa menahan marah. Yang biasanya kita banyak bicara, selama Ramadan ini saya mau saum bicara dari perkataan dosa, perkataan yang tidak manfaat. Karena maunya bicara, mulut itu bagi sebagian orang yang rajin bicara tuh ya. Termasuk misalkan di dalam berbagi yang biasanya sedekah sedikit, ini Ramadan saya ingin lebih banyak lagi melepas rezeki yang Allah titipkan. Nah, latihan seperti itu nanti akan menjadi terbiasa mengendalikan mata, terbiasa mengendalikan nafsu, amarah, perkataan, terbiasa mengendalikan keinginan. Jadi makin nyaman kalau tubuh ini makin terkendali, pikiran terkendali, sikap terkendali, lisan terkendali. Masya Allah. Iya, insya Allah ini justru seperti kepompong yang tadi disebutkan ya, A, ya. Setelah masuk dan lepas bulan suci Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik lagi iman dan takwanya. A, kita lanjut ke yang pertanyaan. Terlatih, terkontrol ya. Baik, A, selanjutnya nih ada pertanyaan, izin menyampaikan dari Instagram @dianolea. Assalamualaikum, AA. Apa hukumnya mengumbarkan kegiatan ibadah kita di sosial media?
seperti hendak tadarus, mau buka puasa, diposting di sosial media. Bagaimana kita seharusnya menyikapi? Mangga penjelasannya. Ya, takdirnya saat ini kita berada di zaman teknologi, ada di dalam zaman yang mudah sekali kita menginformasikan kepada orang lain apapun yang kita lakukan. Teknologi itu harus sangat bijaksana. Kalau tepat menyikapinya, nah seperti kita sekarang, ini juga buah teknologi. Kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal Islam, kita bisa tahu langit tanpa naik ke atas, kita bisa tahu lautan tanpa basah, kita tahu baranya lahar tanpa kepanasan, kita tahu penjuru dunia tanpa pergi dari kamar. Buah teknologi. Kalau niatnya benar, caranya benar, maka iman bertambah dan amal juga bertambah, juga dakwah bertambah. Tapi kalau tidak hati-hati, nah kita bisa mudah berbuat maksiat dengan teknologi yang ada ini, begitu mudahnya. Hati jadi keras, maksiat bisa didapat, dan juga bisa menghilangkan amal-amal kita. Nah, bagaimana kalau kita memposting kegiatan kita sehari-hari? Begini ya, kalau kita terlalu sering nge-vlog keadaan rumah, kegiatan sehari-hari, maka itu biasanya orang bisa masuk ke rumah kita dan jadi ikut campur banyak hal di dalam kehidupan dalam negeri kita. Makanya sebaiknya bijaksanalah ya. Apalagi kalau memposting anak dan sebagainya, takut kena ain. Orang yang iri bisa melakukan sesuatu yang nanti merugikan keluarga dan anak-anak kita. Ada yang boleh diposting sebagai memotivasi orang supaya nambah ilmu, nambah semangat beramal. Kalau orang niru kebaikan yang kita contohkan, maka kita dapat pahala kebaikan yang sama tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Itu kalau ikhlas dan benar ya. Tapi kalau kita niatnya hanya untuk dipuji, dikagumi, untuk menambah follower, menambah subscriber, menambah yang like, hanya itu tujuannya, terus mau apa? Terlalu cetek. Kita beramal hanya untuk follower, nambah subscriber, atau like, atau apa. Nanti ada yang tidak like, kita jengkel. Jadi yang menentukan itu niatnya. Bolehkah kita sedekah ditampakkan? Boleh. Tapi yang sembunyi-sembunyi juga harus banyak. Yang tidak diketahui orang lain juga harus lebih banyak. Jadi periksalah hati kita. Kalau hanya buat dipuji orang, rugi. Sayang sekali ya. Dipuji Allah, bagus. Insya Allah mudah-mudahan apa yang diniatkan senantiasa untuk mendapatkan pujian dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tadi terjawab. @Dianolea Ya. Pertanyaannya. Selanjutnya kita akan bertemu dengan pemirsa yang sudah tersambung melalui, nah ini dia video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Bayu. Dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mela. Dengan Mela. Nah, ini apa pertanyaannya nih Mbak Mela? Ya, jadi gini, bulan Ramadan menjadi ajang kita untuk memupuk amalan-amalan. Karena amalan yang dilakukan di bulan puasa, pahalanya kan dilipat gandakan. Nah, terus saya mau tanya, bagaimana dengan sholat tarawih? Dengan kondisi pandemi COVID-19 ini kan kita dianjurkan untuk sholat tarawih di rumah. Apakah pahala sholat tarawih di rumah sama dengan sholat tarawih di masjid? Oh gitu. Jadi biasanya tahun-tahun sebelumnya mungkin Mbak Mela biasa tarawih di masjid, tapi tadi malam udah di rumah aja begitu ya? Udah di rumah, iya benar. Oke, baik. Mangga jawabannya, A. Baik, terima kasih ya. Beribadah itu bukan karena, aduh saya tuh enaknya di masjid. Nah itu bagus, tetapi tidak cukup. Beribadah itu harus sesuai dengan ilmunya yang benar ya. Takdir kita saat ini Allah sedang membuat Ramadan kita ada dalam keadaan wabah. Banyak hikmahnya. Kita jadi tahu bahwa Islam itu, fikih Islam itu sudah siap di dalam kondisi seperti ini. Kita sekarang rupanya Allah menganjurkan kita menghidupkan rumah kita jadi masjid, tempat ibadah.
Rasulullah juga sebetulnya taraweh itu hanya 3 kali ke masjid, malam keempat sudah di rumah. Hanya pada waktu oleh sahabat Umar bin Khattab, karena banyak sholat di mana-mana, jadilah taraweh berjamaah. Jadi kalau sekarang kondisi begini, niat ingin taraweh di masjid sudah sampai, sudah ada pahalanya. Yang kedua, kita juga biasa sholat taraweh, Allah juga udah tahu. Berarti walaupun sekarang kita tidak taraweh, tetap sama pahalanya. Kan yang biasa kita lakukan, lalu uzur, tetap pahalanya sama. Yang ketiga, kita tidak taraweh di masjid karena mematuhi seruan para ulama, guru-guru kita, itu pun jadi pahala. Kita juga mematuhi seruan pemerintah supaya kita lebih aman, tidak bahaya dan membahayakan, itu pun jadi amal soleh. Dan kita diam di rumah dengan kesadaran kita menjauhi sesuatu yang membawa mudarat, juga tidak bisa memberikan mudarat ke orang, itu pun pahala. Jadi kalau menurut pemahaman AA, sholat di rumah dalam kondisi sekarang ini boleh jadi pahalanya lebih banyak daripada kita memaksakan diri ke masjid dan akibatnya banyak yang kita langgar dan bisa menimbulkan banyak masalah. Jadi jangan risau, Allah tuh maha adil, maha bijaksana. Jangan ibadah karena emosional, tapi ibadahlah karena ilmu yang benar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bisa menjawab nih pertanyaan dari Mbak Mela. Jadi jangan ragu-ragu untuk tetap di rumah ya Mbak Mela ya. Iya. Ya, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Mela. wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan physical atau social distancing yang kita jalankan ini pemirsa meskipun bulan suci Ramadan, taraweh di rumah, ini bagian dari upaya atau ikhtiar kita memutus penyebaran COVID-19. Nah, A melanjutkan mengenai kondisi COVID-19 yang sekarang lagi mewabah nih A. Bagaimana dengan tim medis yang ada di rumah sakit? Kita tahu kalau di bulan suci Ramadan kan memang disunahkan untuk bersegera berbuka pada saat waktunya. Dan juga pada saat waktunya sholat juga harus melaksanakan secepatnya pada waktunya. Nah, tapi rekan-rekan tenaga medis kita, karena APD-nya terbatas dan juga tidak bisa dilepas pakai, kadang-kadang harus mengkodok dan juga harus memundurkan waktu berbuka. Nah, bagaimana dengan itu? Nanti kita lanjutkan ya, pertanyaan mengenai rekan-rekan medis yang harus mungkin menjalankan ibadah puasanya lebih berbeda lagi nih suasananya dengan yang kita jalankan. Nanti insya Allah akan dilanjutkan dan dijawab oleh A. Agim. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama Cermin Hati bersama A. Agim. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan seperti kita ketahui bersama, Ramadan tahun ini berbeda dibandingkan Ramadan yang sebelumnya kita jalani, di mana pemerintah menghimbau untuk menerapkan social distancing atau physical distancing. Termasuk program Cermin Hati bersama Agim, kami juga menerapkan physical distancing. Tapi walaupun demikian, insya Allah jauh di mata, dekat di hati. Kita masih bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Agim, tadi ada satu pertanyaan mengenai rekan-rekan medis yang menggunakan APD tidak bisa melepas pada saat untuk berbuka puasa ataupun mungkin di waktu sholat tepat waktu, maka harus mengkodok. Apakah boleh melakukan hal tersebut, mengkodok atau mungkin memundurkan waktu berbuka dengan alasan medis atau pakaian APD yang tidak bisa dilepas itu, Islam adalah agama yang sangat indah, sangat lengkap, sangat menjaga keselamatan jiwa dari manusia yang paling utama. Sehingga ibadah itu benar-benar diatur oleh Allah untuk situasi yang darurat pun sudah sangat siap. Jadi jangan risau, apalagi dalam keadaan APD bukan untuk gaya,
tapi untuk membantu menolong orang lain yang dalam keadaan diuji berat. Bersamaan dengan itu juga harus menjaga dirinya agar tidak terpapar virus. Ini kondisi yang sangat berbeda dengan kita pada umumnya. Sehingga Allah pun yang maha baik, yang maha adil, sudah sangat menyiapkan bagaimana ibadah-ibadah dalam keadaan darurat seperti itu. Anjuran AA ya, sebelum pakai APD, jaga wudhu. Sehingga dalam keadaan suci, Masya Allah. Kemudian kalau sudah waktunya, kita harus ingat ini sudah waktunya sholat, jangan lupa berniat. Kalau memang harus dijamak karena situasi darurat, ya. Kemudian kalaupun kita tidak memungkinkan untuk buka langsung menyentuhkan sesuatu, setidaknya kita sadar ini sudah waktunya berbuka, jangan lupa banyak berdoa, ya. Karena kondisinya yang darurat, maka insya Allah Islam sudah sangat menyiapkan solusi terbaik dan pahala terbaik pula bagi para pejuang di garis depan seperti ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan yang akan langsung disampaikan oleh pemirsa yang sudah tersambung kali ini. Kita sapa langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa namanya? Dengan Oci. Mbak Oki ya? Oci, baik. Iya. Apa pertanyaannya? Hari ini puasa nggak nih Mbak Oci? Alhamdulillah masih puasa. Alhamdulillah. Gimana? Apa pertanyaannya Mbak Oci? Iya, jadi Assalamualaikum Mas Bayu, Saya punya pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. saya ini punya teman di mana dia ini baru saja menjadi seorang mu'alaf. Nah, jadi dia tuh baru belajar menjalankan puasa dan sholat. Nah, dengan adanya himbauan sholat dan ibadah di rumah ini, teman saya ini merasa khawatir, kalau ibadahnya ini tidak diterima karena posisinya dia masih belajar dan merasa belum bisa sempurna dalam menjalankan sholat. Jadi, kira-kira nasihat apa yang bisa diberikan untuk teman saya ini? Baik. Ini temannya kayaknya buat perhatian khusus ya. nih ya. Teman dekat ya Mbak Oci ya. Ya, seorang mu'alaf itu adalah orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Keutamaannya ketika berikrar syahadat itu tidak ada dosa sama sekali. Semua dosanya yang lalu hapus. Jadi kalau ingin lihat orang tanpa dosa dan sudah besar, yaitu orang yang bersyahadat tapi juga belum punya amal. Dan seorang mu'alaf berhak mendapatkan zakat. Sehingga jangan lupa kalau kita berzakat ada hak mu'alaf di sana. Lalu bagaimana keadaan seorang mu'alaf ini yang dalam keterbatasan ilmunya ingin beribadah dengan baik? Allah Subhanahu wa taala yang memberi hidayah sangat tahu bahwa mu'alaf ini sangat terbatas ilmunya, sangat sedikit. Bahkan mungkin ingin sholatnya saja sudah suatu pahala yang besar di sisi Allah. Mau wudhu dalam kesulitannya untuk berwudhu dengan benar juga Allah udah tahu nih. Ini hambanya ingin sholat, ingin wudhu. Tapi terbatas bacaannya, terbatas pengetahuannya. Gelora hati ingin ibadah ini pasti diketahui Allah dan sangat dihargai oleh Allah. Dibanding kita-kita yang sudah lama Islam, mau ibadah juga berat, mau wudhu juga ala kadarnya, padahal ilmu sudah ada, sholat juga tidak sungguh-sungguh. Jangan ukur hanya sekedar kelihatan gerakan fisik atau gerakan lisan dalam bacaan. Saran AA, teruslah semangat berbaik sangka kepada Allah, karena Allah maha dekat, maha tahu, maha mendengar. Lalu belajarlah, ya. Secara bertahap, minta pembimbing. Sekarang mudah, banyak media sosial yang ustadz-ustadz yang bisa dihubungi dengan medsos dan bisa belajar secara bertahap. Berbaik sangkalah kepada Allah dalam segala keterbatasan. Allah maha mengerti karena yang memberi hidayahnya juga Allah Subhanahu wa taala. Gini ya, ibadah tuh kalau pakai hati gitu, yang sungguh-sungguh. Walaupun bismillahirrahmanirrahim. Tapi
ini tuh hadir, hati itu saking ingin menyebut nama Allah. Mungkin selama sholat juga takbirnya Allahu Akbar. Tapi nyebut Allah tuh hadir. Itu boleh jadi lebih dahsyat daripada kita sholat 23 rakaat taraweh dan Allah tidak hadir sama sekali. Allahu Akbar, Bismillah, dan selanjutnya. Tentu saja itu juga ada nilainya, tapi kehadiran hati itulah yang paling besar dalam ibadah itu. Amin. Ya begitulah, maaf ya, jadi Iya. emosional begini. Ya mudah-mudahan. Karena ingin sekali para mu'alaf itu semangat dan berbaik sangka dalam segala keterbatasannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjawab Mbak Oci, temannya yang mu'alaf dan juga pemirsa yang lain yang mungkin karena situasi seperti sekarang jadi berkecil hati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan AA akan menambah semangat untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Oci. Oke. Sama-sama. Baik, kita lanjut lagi. Kalau tadi pertanyaannya mengenai orang yang mu'alaf, baru belajar mengenai agama Islam, tapi merasa kecil hati karena dengan kondisi yang seperti sekarang tidak bisa sama-sama ke masjid. Bagaimana dengan orang yang sudah lama memeluk agama Islam, tapi mungkin karena keterbatasannya belum bisa mengaji dan juga beribadah dengan sempurna, justru malah memanfaatkan situasi seperti ini untuk tidak menambah keimanan dan kemampuannya untuk memperdalam ilmu agama. Tanggapan AA terhadap orang yang demikian bagaimana? Ya, tentu orang yang paling malang dalam hidup ini adalah orang yang tidak menyadari satu, bahwa setiap saat kita bisa mati, benar? Kita belum tentu ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Bahkan Lebaran juga belum tentu. Berapa banyak yang tahun lalu bersama kita dan sekarang tidak Ramadan lagi. Berapa banyak yang dalam pertengahan Ramadan juga wafat. Kita juga belum tentu. Sedangkan Ramadan ini betul-betul bisa menjadi jalan keselamatan dunia akhirat kita. Seperti ini dijamu dengan ampunan tiada bertepi, dijamu dengan pahala melimpah ruah tiada tara, dijamu dengan kasih sayang yang mempesona. Betul-betul kita ini sedang diangkat, dimuliakan dengan segala fasilitas terbaik. Makanya orang yang di bulan Ramadan ini tidak meningkatkan semangatnya untuk mendekat ke Allah, tidak meningkatkan sholatnya, tidak meningkatkan ngajinya, tidak meningkatkan zikirnya, doanya, tobatnya, sodakohnya, mencari ilmunya, dia samakan jamuan Allah yang istimewa ini dengan perbuatan yang biasa-biasa, dia benar-benar kufur nikmat. Dia menghina, merendahkan karunia Allah, dan itu yang membuat kita akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Harus lebih baik. Tidak punya pilihan. Kita belum tentu hidup kok Ramadan yang akan datang. Dan ini kesempatan tak ternilai. Kita bisa diijabah doa, takdir bisa berubah dengan pertolongan Allah, dosa diampuni, dan pahala untuk berbekal pulang pun lebih mudah didapat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi memang semangatnya kalau kita sudah punya mindset atau pemikiran bahwa belum tentu kita bertemu dengan Ramadan tahun depan, mudah-mudahan bisa memanfaatkan Ramadan kali ini untuk bisa beribadah dan meningkatkan pengetahuan keislaman kita. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram, tepatnya dari @rina_fajar. Pertanyaannya, Assalamualaikum AA, izin mau bertanya. Kalau masih ada utang puasa pada Ramadan sebelumnya yang belum dibayar, dan sudah memasuki Ramadan berikutnya. Sudah masuk Ramadan lagi nih, A. Nah, itu bagaimana? Ya, hutang tetap hutang. Nanti kalau selesai Ramadan bayar. Hutang tetap hutang ya, A, harus ya? bayar, ya. Oke. Hutang. Ya, jadi memang harus dibayar. Tapi puasa yang dijalani kali ini tetap sah gitu ya? Insya Allah sah, ya. Insya Allah sah. Karena ada orang yang tidak memungkinkan membayar hutangnya karena kesehatannya, karena situasinya, dan keburu masuk
bulan Ramadan dan Ramadan ternyata dia mampu saum. Insya Allah nanti kita sehat, selesai Ramadan bayar. Baik, amin, amin, amin. Oke, nah pemirsa yang mau bertanya nanti sekali lagi bisa langsung ke Instagram kami di @metrotvtoday atau @metrotv. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih mengenai tema kita kepompong Ramadan. Kita tahu kalau ulat akan menjadi kupu-kupu yang indah dan mengagumkan kalau melalui proses metamorfosa yang memang sempurna. Nah, bagaimana supaya menjadikan kepompong Ramadan ini membuat kita jadi utuh, orang yang bertakwa, meningkat imannya, yang benar-benar sempurna, indah setelah proses kepompong Ramadan. Bagaimana caranya supaya menuju titik sana, A? Ya, sih sebetulnya kurang tahu bagaimana ulat jadi kupu-kupu ya. Belum mempelajari proses yang sebenarnya, tetapi ilustrasi ini bagus. Mungkin kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi memang kita melaksanakan ibadah ini dengan keyakinan bahwa ini tuh perintah dari Allah, kewajiban dari Allah yang betul-betul harus kita tunaikan. Jadi Ramadan itu bukan kebiasaan, bukan rutinitas, bukan sesuatu yang hanya ikut-ikutan, tapi benar-benar ini tuh perintah Allah dan saya patuhi perintahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, dan tidak ada yang diharapkan dari semua aktivitas ibadah ini kecuali berharap Allah ridho. Terima saum saya, terima ngaji saya, terima sedekah saya. Udah lepas tuh berharap dipuji, dihargai, dikagumi, dibalas budi oleh makhluk. Sudah nggak ada aja berharap dari makhluk dari semua ibadah ini kecuali Allah, Allah. Nah, ketika bulat semua amalnya ini hanya karena Allah, niscaya amal itu akan terasa nikmat. Akan ada kelezatan di dalam beramal, beribadah, sholat, ngaji. Karena memang Allah tahu ini mengharap-harap keriduan Allah. Allah tahu isi hati kita. Nah, inilah yang sangat penting kita periksa di hati kita, bahwa kita menjalani ibadah ini karena perintah Allah. Sebagai hamba mematuhi perintah Tuhannya dan semata-mata mencari keridoan Allah, dan kita yakin hanya ridho Allah lah yang akan membuat kita bahagia, mulia, selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi memang di niatnya pun sudah harus bersih dan kuat begitu ya, ya. Baik, tidak terasa Harus. Kita sudah sampai di ujung perjumpaan episode perdana bulan suci Ramadan ini ya. Topik yang sangat menarik, pembahasan yang insya Allah akan menambah ilmu dan amal bagi kita semua, supaya kita bisa senantiasa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan menempa diri untuk menjadi orang yang lebih beriman dan bertakwa. Untuk semua ikhtiar yang akan dijalankan, mohon kiranya memberikan kesimpulan untuk menguatkan pemahaman dan juga memimpin doa buat kita semua. Mangga Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita ditakdirkan ada umur di bulan yang luar biasa spesial ini. Ramadan adalah bulan yang sangat spesial, tidak ada bandingannya. Hari demi harinya adalah hari-hari yang spesial, jam demi jamnya jam yang spesial, bahkan detik demi detiknya pun spesial, tidak ada bandingannya. Kita harus benar-benar memanfaatkan ini sebaik-baiknya setiap detik yang dijalani dengan niat yang spesial. Ya Allah, saya ingin mencari ridho-Mu, dan dengan semua perbuatan yang spesial, baik ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Kita nikmati detik demi detik yang spesial ini, jangan disia-siakan oleh sesuatu yang jadi maksiat, apalagi sesuatu yang mengundang murka Allah. Jangan pula disia-siakan oleh sesuatu yang sia-sia. Mudah-mudahan dengan kita melakukan yang terbaik, maka Allah menggolongkan kita menjadi orang yang layak diampuni semua dosa kita, menjadi orang yang layak dicurahkan kasih sayang tiada bertepi,
dan menjadi orang yang layak diijabah doa-doa kita, sehingga kita mendapatkan takdir terbaik, dan mudah-mudahan bisa jadi bekal kapanpun kita meninggal, kita diberikan husnul khotimah dan bisa pulang jadi ahlul jannah. Amin. Inilah Ramadan yang sangat tak ternilai. Amin ya Allah. Demikian. Baik, kalau begitu langsung saja sama-sama kita tutup perjumpaan dengan doa. Mohon kiranya AA berkenan memimpin doa buat kita semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, terima kasih ya Allah, Engkau beri umur, kami dapat menikmati jamuan-Mu di bulan Ramadan ini. Amin. Ya Allah, kami mohon jadikan kami menjadi hamba yang sangat mensyukuri takdir-Mu ini. Jadikan detik-detik yang kami jalani benar-benar detik-detik penuh pengabdian padamu. Penuh pengharapan atas ampunan-Mu ya Allah. Penuh dengan kerinduan akan kasih sayang-Mu. Bimbing kami ya Allah dengan niat yang lurus. Bimbing kami dengan amal-amal yang Engkau sukai. Bimbing kami dengan segala perbuatan yang Engkau ridhoi. Jadikan Ramadan ini membawa keberkahan bagi sisa umur kami. Membawa keberkahan bagi ibu bapak kami. Membawa keberkahan bagi keluarga, bagi lingkungan kami, bagi bangsa kami, dan bagi umat-Mu ini ya Allah. Duhai Allah yang menggenggam diri-diri kami, kami mohon kepadamu, angkat wabah ini ya Allah. Engkau yang kuasa segala-galanya. Mudah bagimu mengadakan, mudah bagimu mengambilnya. Berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Syafi. Berikan keikhlasan dan kekuatan, kesehatan bagi para pejuang yang menolong hamba-hamba-Mu. Ya Allah, berikan wafat husnul khotimah bagi yang Engkau panggil pulang syariatnya dengan wabah ini. Jangan timpakan kepada kami ujian yang kami tidak sanggup memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ya arhamar rahimin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih Agim atas tausiah dan juga penguatannya. Hari ini insya Allah tambah lagi satu ilmu kita mengenai kepompong Ramadan. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan akan semakin menguatkan dan meyakinkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, terutama walaupun di tengah kondisi yang tidak biasa seperti saat ini. Terima kasih A, insya Allah besok kita ketemu lagi. Nah pemirsa, demikianlah acara Cermin Hati bersama A Agim kali ini. Insya Allah mudah-mudahan menambah ilmu dan amal kita semua sehingga puasa kita juga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bayu Oktara pamit mundur. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan jangan lupa besok insya Allah kita akan berjumpa di acara Cermin Hati bersama Agim. Buah nangka, buah rambutan, buahnya tumbuh di perkarangan. Mari nikmati kepompong Ramadan agar kita menjadi lebih baik dan beriman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV, knowledge to elevate.